Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maharia Alfia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan membahas tentang statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis variance. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Uji ANOVA dibagi menjadi dua, yaitu one way ANOVA atau ANOVA satu arah dan two way ANOVA atau ANOVA dua arah. Uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Sedangkan two way ANOVA atau ANOVA dua arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada uji two way ANOVA arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Di sini ada contoh kasus untuk one way ANOVA. Mahasiswa FK Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah. Terdapat 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat merek X menjadi kelompok 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Dengan keterangan, setiap penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum yang merupakan dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Ini adalah datanya. Selanjutnya kita ke SPSS. Kita impor datanya. File of shape-nya kita ubah menjadi Excel. Lalu kita klik. Oke. Sini kita langsung ke variable view. Desimalnya kita ubah jadi 0. Karena kelompok pasiennya masih berupa string atau data kuantitatif, maka kita harus mengubahnya menjadi numerik atau data kualitatif. Seperti yang saya jelaskan pada video-video sebelumnya, bagaimana cara mengubah dari data kuantitatif menjadi data kualitatif. Transform, record to same variable. Ini variabel yang kita masukin kelompok pasien. Out and new values. Ini obat X 1, lalu kita add obat Y, new values-nya 2, dengan obat Z 3. Add, continue. Oke. Sudah, selanjutnya kita klik string. Ini kita ganti jadi numerik. Lalu kita kasih penjelasan di values-nya untuk kelompok pasien. Value 1 untuk obat X. Value 2 untuk obat Y. Dan value 3 untuk labelnya obat Z. Kita klik add. Oke. Nah, selanjutnya ini udah terubah seperti ini ya. Selanjutnya kita ke analis, compare mean, lalu kita one way ANOVA. Di sini tekanan darahnya kita masukkan ke dependent list dan kelompok pasiennya kita masukkan ke faktor. Di sini ada kontras, post hoc, option, dan bootstrap. Di sini saya pilih post hoc dengan aqua variant assume-nya Bonferroni dan 2K. Di sini signifikasi levelnya 0,05. Optionnya saya pilih descriptive sama homogeneity of variance test. Continue, lalu kita klik OK. Di sini ada interpretasi dari deskriptif, tes homogen varian, ANOVA, post hoc, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari deskriptif tekanan darah.
Di sini ada 3 obat X, Y, dan Z, dengan jumlah keseluruhannya adalah 21. Untuk obat Y, tekanan darah paling rendahnya adalah 110 dan yang paling tinggi 140. Obat Y dengan nilai rata-rata 125,00 dengan tekanan paling rendah 105 dan paling tinggi 140. Dan obat Z dengan rata-rata 152,14 dengan tekanan darah paling rendah 130 dan paling tinggi 175. Selanjutnya adalah test of homogeneity of variance. Tekanan darah ada Levenstatix 0,352 dengan degree of freedom-nya yang pertama itu 2, degree of freedom keduanya itu ada 18 dengan nilai signifikannya adalah 0,708. Selanjutnya, untuk penguji kesamaan varian, uji homogenitas pada table test of homogeneity of variance. Pada table test of homogeneity of variance di atas ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varians yang sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi atau sig hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikan atau sig lebih dari probabilitas atau 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikan atau sig kurang dari nilai probabilitas atau 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Kita kembali ke output SPSS. Di sini nilai signifikannya adalah 0,708, artinya lebih dari 0,05. Jadi artinya di sini jika nilai signifikannya lebih dari nilai probabilitas atau 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Selanjutnya kita kembali ke output. Di sini ada ANOVA. Interpretasi dari ANOVA adalah dengan tekanan darah, bedweight groupnya, sum of square-nya itu 3438,095 dengan degree of freedom-nya 2, dengan F hitungnya 10,005 dengan signifikannya 0,001. Weighting groupnya itu degree of freedom-nya 18. Selanjutnya, hipotesis dan kriteria. Hipotesisnya yang pertama, H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. Ini maaf typo ya, harusnya obat X, obat Y, dan obat Z. Selanjutnya, HA sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidaknya adalah sebagai berikut. Apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kita lihat dari hasil output ANOVA. Di sini nilai signifikannya 0,001. Dalam artian kurang dari nilai probabilitas atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dalam artian, rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Selanjutnya ada uji F-table dan F-hitung. Selain membandingkan antara nilai signifikasi sig dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F-hitung dengan F-table. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai F-hitung kurang dari F-table, maka H0 ditolak dan H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F-hitung lebih dari F-table, maka H0 ditolak dan HA diterima. F-table sama dengan degree of freedom pembilang N1 dengan degree of freedom penyebut N2. Nah, untuk mengetahuinya ini,
Kita ke output SPSS tadi, kita lihat degree of freedom. Untuk YN1 itu between group 2, dan untuk N2 itu within group degree of freedom yang kedua adalah 18. Selanjutnya kita ke F-table. Ini dengan degree of freedom untuk pembilang atau N1 itu adalah 2, dan degree of freedom untuk penyebut atau N2 adalah 18. Didapat nilai 3,55. Ini untuk F-table. Sedangkan untuk F-hitung sebesar 10,005. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa nilai F-hitung lebih besar daripada F-table. Kan tadi F-hitungnya 10,005, sedangkan F-table-nya 3,55. Maka dalam artian adalah H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya rata-rata darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Selanjutnya, post hoc test. Post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean atau rata-rata yang signifikan. Kita ke SPSS atau SPSS. Di sini adalah post hoc test. Di sini ada Tukai HSD dengan Bonferroni. Nah, kita baca yang dari Tukai HSD, obat X disanding dengan obat Y dengan mean difference-nya adalah 0,00 dengan signifikannya 1,0000. Di sini dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan karena signifikannya lebih dari 0,005. Sehingga dalam artian tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan dan juga tidak ada tanda bintang. Selanjutnya obat X dan obat Z. Di sini mean difference-nya adalah minus 27,143 dengan signifikannya 0,03. Ini signifikannya kurang dari 0,05. Maka dapat diartikan ini terdapat perbedaan yang signifikan. Ada perbedaan yang signifikan. Nah, di sini di mean difference-nya di rata-ratanya juga ada tanda bintang yang artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan dari obat X dan obat Z. Selanjutnya ada homogeneous subtest. Di sini pakainya Tukai HSD alpha. Subset for alpha itu 0,05. Dengan kelompok pasien obat X atau kelompok 1 itu dengan nilai rata-ratanya 125,00, dengan obat Y 125,000. Di sini dalam artian obat X dan obat Y tidak ada perbedaan yang signifikan. Tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan, mohon maaf. Sedangkan untuk obat Z itu nilai rata-ratanya 152,14. Di sini kelihatan ya, dari obat XY dan obat Z itu terdapat perbedaan. Dari XY dan Z sendiri ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Cukup sekian dulu penjelasan saya tentang statistik parametrik uji ANOVA. Semoga ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.